الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وقيام لياليه تطوعا وصيام نهاره واجبا وثواب العمل فيه مضاعفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، سيدنا ولد أدنى وعلى آله وأصحابه أجمعين ذو المجد والعرفان. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang relasi atau hubungan antara iman, takwa dan puasa. Sebagaimana yang tadi dibacakan surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan ini diawali dengan kata iman. Kutiba alaikumus syiyam, lalu di tengahnya ada perintah puasa. Dan diakhiri la'allakum tattaqun. Artinya ini triangle, 3 pertalian yang satu dengan yang lainnya akan membentuk kepribadian seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa iman didahulukan? Sebab dengan iman seseorang akan dengan senang hati taat dan patuh menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Iman itu adanya di hati, karena itu dia akan menjadi cermin, dia akan menjadi rem, dan dia akan menjadi penggerak atas segala kebaikan dan akan menjadi penghalang atas segala keburukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu takwa sebagai akhir dari penghujung surah ayat tersebut. Takwa adalah yang paling sederhana didefinisikan, kemampuan seseorang, ketaatan seseorang untuk menjalankan seluruh perintah Allah, juga menjauhi seluruh larangan Allah, tetapi disertai dengan kesadaran hati. Inilah tingkat takwa yang sesungguhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita patut bersyukur Allah berikan kesempatan untuk menikmati, untuk menjalani dan untuk memanen nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Hari ini masuk hari keempat, mudah-mudahan hari ini, esok lusa sampai akhir Ramadan ini kita mampu memaksimalkan kenikmatan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertakwa, puasa bukanlah sebuah hambatan. Justru ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti, karena di dalam Ramadan itu banyak door prize yang Allah berikan, banyak kenikmatan, bilangan pahala yang Allah berikan kepada seluruh hambanya yang beriman lagi menjalankannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau flashback ke belakang 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati perintah puasa di bulan Sya'ban pada tahun 2 kenabiannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang akan membangun peradaban manusia dengan yang sebaik-baiknya setelah beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Di tahun keduanya tentu saja infrastruktur kebudayaan, bangunan dan sosial masyarakat masih belum tertata dengan rapi.
Tetapi hikmah hadirnya Ramadan itu justru memudahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meletakkan fondasi-fondasi keislaman, keberadaban yang dulu lama tidak ada pada masyarakat jahiliyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama banyak sekali memberikan komentar terhadap hikmah puasa yang antara lain adalah untuk meninggikan akhlak kita. Karena di dalam puasa itu mengandung banyak unsur nilai-nilai kebaikan, antara lain kesabaran, kejujuran, dan yang paling penting adalah kedermawanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Karena itu indahnya Ramadan ini hendaknya tidaklah hanya dinikmati oleh diri sendiri, tetapi mari kita berbagi. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah canda tawa di muka, agar kita mampu merasakan, agar kita bisa melihat betapa ada kekurangan, ada kesulitan yang dialami oleh hamba Allah dan keluarga yang lain. Barangkali mungkin kita yang memilikinya, maka Ramadan adalah bulan untuk memberi, bukan bulan untuk mendapatkan. Barang siapa mampu melakukan ini, maka sesungguhnya dia adalah ittiba'ur Rasulullah. Ini adalah mengikuti apa yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalankan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan bukan hanya bulan personal, tetapi lagi-lagi dia adalah bulan sosial. Karena hari ini semua pintu pahala dibuka dan semua pintu-pintu keburukan ditutup rapat. Mari kita manfaatkan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, indikasi ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran ayat 133-134. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat tersebut menginformasikan bahwa marilah kita bersegera menuju ampunan Allah. Karena dengan ampunan itu Allah sesungguhnya sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini adalah hadiah lagi-lagi bagi mereka yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah korelasi di mana iman yang tadi ada kesadaran untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Maka dengan takwa yang demikian tadi ditambahkan dengan kesadaran hati atau autopilot. Bila seseorang sudah otomatis hidup dengan pakem seperti ini, maka Uiddatil Muttaqin ini adalah jaminan Allah bahwa mereka adalah orang-orang atau hamba-hamba yang berhak mendapatkan takdir surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka potensi Ramadan dalam bidang sosial adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Maka marilah kita menginfakkan, berbagi, bersedekah, baik dalam kondisi luar, baik dalam kondisi lapar, baik dalam kondisi banyak maupun kondisi sempit. Wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas, dan bulan ini mengajarkan betul kesabaran agar kita mampu memaafkan kesalahan di antara manusia dan mampu menahan kemarahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu betul-betul kita lakukan, maka sejatinya Ramadan kita hari ini adalah Ramadan yang lebih baik dan meningkat dibanding tahun yang lalu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan bukan hanya ibadah musiman atau ibadah tahunan, tapi mari kita maknai bahwa Ramadan ini adalah puncak ibadah tahunan kita. 12 bulan tersisa hanya 1 bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. 11 bulan tetap istimewa, tetapi keistimewaannya tidak akan melebihi bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ulama memberikan ulasan dan ujaran bahwa hal yang paling penting kita lakukan di bulan suci Ramadan tentu saja yang pertama, mari kita meningkatkan akhlak baik kita kepada sesama, akhlak baik kita kepada Allah dengan beribadah dengan sesungguhnya, dan akhlak kita kepada sesama. Mari kita jaga kerukunan, kedamaian di antara kita. Jangan saling menghujat, karena itu hujatan adalah sumber dari
segala keburukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ulama memberikan garis bawah bahwa Ramadan sekali lagi adalah bulan untuk menahan diri, untuk bersabar. Hari ini hal-hal yang halal untuk sementara waktu dihalalkan. Apa itu? Misalnya makan, minum, dan bahkan berhubungan suami istri bagi mereka yang sudah bersuami istri. Hal itu semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila itu dilakukan di siang hari dan akan menjadi halal kembali ketika sudah saatnya buka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, sebetulnya inilah saat-saat terbaik untuk membantu negara kita dalam kondisi yang serba sulit, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan saling berbagi. Ramadan adalah bulan di mana orang-orang menjadi dermawan, bukan mendadak dermawan, tetapi dermawan ini by design. Dermawan ini diciptakan, dermawan ini disusun dengan sedemikian rupa, bukan hanya karena ada amil yang sebagai penerima amal zakat saja, tetapi memang dermawan ini tumbuh dan timbul dari saling bagi masing-masing pribadi muslim. Jika itu yang dilakukan, maka sesungguhnya Ramadan tahun ini akan sangat berkesan dibanding Ramadan tahun yang lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dhanbi." Barang siapa, karena ini sebutannya mujmal, ini general, ini umum. Man shama Ramadan imanan, barang siapa yang berpuasa disertai dengan keimanan, wahtisaban, dan beramal baik, maka ini sangat korelasional. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala menggaransi Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan kita hari ini yang menikmati indahnya puasa dapat menjadikan puasa ini sebagai cendera dibuka, agar akhlak terpuji kita semakin meningkat, agar sikap dermawan kita semakin lebar, dan agar kemampuan saling memaafkan sesama manusia juga terbuka lebar. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Kitalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.